إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi nahana 'anil infisali fi dinina, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit modifikasi, ceramah malam ini menjadi mengembangkan toleransi, mewujudkan Indonesia maju. Indonesia maju adalah cita-cita nasional Indonesia, tersurat dan tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Paling tidak ada dua frasa pada pembukaan konstitusi kita yang mengisyaratkan kemajuan, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang menjadi salah satu dari misi negara, dan yang kedua, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Indonesia maju adalah esensi dari cita-cita kemerdekaan Indonesia, sehingga cita-cita nasional yang tertulis mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam konteks globalisasi dewasa ini dapat kita pahami sebagai Indonesia maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Konsep ini atau wawasan Indonesia maju yang kini juga diadopsi oleh pemerintah, bahkan menjadi nama dari kabinet pemerintahan Indonesia maju, sesungguhnya beririsan dengan wawasan keislaman, baik sejak era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perwujudan Al-Madinah, bahkan diberi predikat Al-Madinatul Munawwarah, satu fenomena modernisasi, fenomena urbanisasi, fenomena kemajuan. Itulah yang oleh para ulama dan filosof muslim dijabarkan, seperti Al-Farabi dengan konsep Al-Madinatul Fadilah, negara dengan keutamaan-keutamaan. Al-Ikhwan As-Safa Al-Madinatul Fadilah Ar-Ruhaniyah, diberi predikat spiritual Ar-Ruhaniyah. Atau para fuqaha sebelumnya meletakkan cita-cita politik Islam pada adanya sa'adatud darain, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Konsep-konsep ini melebihi konsep-konsep yang ada
dalam filsafat politik, termasuk konsep tentang welfare state, negara sejahtera. Dan Indonesia Maju Indonesia dapat diduga baik langsung maupun tidak langsung direkonstruksi, diadopsi dari cita-cita politik Islam sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, konsep ini sangat relevan dengan latar bangsa atau masyarakat majemuk seperti Indonesia yang sangat majemuk atas dasar agama, suku, bahasa dan budaya. Dan bahkan kemajemukan itu berada di dalam satu latar kepulauan 17.500 pulau, walaupun tidak semua dihuni. Dan tentu bagi Indonesia yang majemuk ini, kemajemukan bisa menjadi peluang, tapi juga sekaligus menjadi ancaman. Kemajemukan bisa menjadi ancaman jika kemajemukan membawa perpecahan, dan itu mungkin terjadi jika muncul egosentrisme, sektarianisme, dan berbagai bentuk sentrisme lain, yang kemudian kemajemukan akan menjadi faktor kelemahan yang berujung pada perpecahan bangsa. Namun kemajemukan juga bisa menjadi kekuatan, bahkan harus dijadikan sebagai kekuatan yang akhirnya akan menjadi faktor untuk memajukan bangsa, untuk merajut integritas dan integrasi bangsa, sehingga bangsa Indonesia yang majemuk namun juga tetap bisa bersatu. Alhamdulillah, para pendiri bangsa Indonesia dengan kearifan, kebijaksanaan, dengan kenegarawanan mereka, baik pada dasar-dasar negara, maksudnya nilai-nilai dasar negara, maupun pada moto bangsa seperti pada Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan modal sosial, modal budaya bagi bangsa Indonesia untuk tetap eksis merajut kemajemukan. Namun para jamaah rahimakumullah, hal semacam ini mudah dikatakan, tapi susah untuk diamalkan. Dan apalagi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai keutamaan ini hanya selalu diungkapkan seperti di dalam slogan kami Pancasila, kami Bhinneka Tunggal Ika, yang sejatinya mengandung arti menegasi, mengenyahkan. Sesungguhnya itu adalah ekspresi dari wawasan yang bersifat eksklusif, yang mengeksklud pihak-pihak lain, dan oleh karena itu tidak cukup untuk dikatakan dan apalagi diklaim secara sepihak, tapi harus betul-betul dihayati dan ditegakkan baik oleh individu warga negara maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat, umat beragama, kelompok-kelompok kesukuan, kelompok-kelompok kepentingan lain, organisasi-organisasi masyarakat, dan juga oleh pemerintah. Karena yang paling bertanggung jawab untuk merajut, untuk menegakkan kemajemukan itu adalah negara, adalah pemerintah yang diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi pemersatu. Maka sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sangat-sangat dalam. Tapi justru ini yang dilupakan, justru ini yang diabaikan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan padat isi dengan konsep-konsep keislaman. Kerakyatan dari bahasa Arab ar-ra'iyah,
saya pernah sedikit mendalami, tidak identik dengan demos pada demokrasi. Demos pada demokrasi mengandung konotasi kalau tidak nuansa individual dan liberal. Pada ar-ra'iyah, kerakyatan adalah rakyat yang sering dihubungkan dengan ar-ra'i, penguasa. Maka harus ada keseimbangan, at-tawazun bainar ra'i war ra'iyah. Al-alaqa, hubungan bainar ra'i war ra'iyah, antara penguasa dan rakyat yang dikuasai, yang relasinya ar-ra'i war ra'iyah. Ar-ra'i itu pengembala juga secara harfiah, maka ar-ra'iyah itu semacam gembalaan. Hubungannya itu paling tidak ada dimensi cinta, mahabbah, bahwa ar-ra'i, penguasa, menyintai ar-ra'iyah sebagaimana pengembala menyintai gembalaannya. Yang kedua ada dimensi mas'uliyah, tanggung jawab, bahwa ar-ra'i bertanggung jawab atas ra'iyahnya itu. Dan yang ketiga mengandung dimensi dalam relasinya itu maslahat. Ar-ra'i tidak mau kalau ar-ra'iyah itu terlantar, kurus kering, maka dibawa ke padang rumput untuk diberi makan. Inilah dimensi dalam relasi antara penguasa dan yang dikuasai. Dan oleh karena itu konsep ar-ra'i, kekuasaan dalam perspektif Islam ini, dia harus berada di atas dan untuk semua golongan, fauqul jami' walil jami', dan menjadi kekuatan pemersatu di antara keragaman masyarakat, keragaman bangsa atas dasar apapun, sekali dia berpihak. Dan apalagi melaksanakan zero sum game politics, politik bumi hangus, disitulah keseimbangan nasional akan terganggu. Hadirin, inilah yang menjadi pilar bagi pengembangan toleransi. Toleransi dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, dari bahasa Latin, bertenggang rasa, berlapang dada, dan mengakui perbedaan yang ada di antara kita. Dan oleh karena itu toleransi sejatinya pertama mengakui kemajemukan, baru yang kedua bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dalam satu wawasan yang inklusif, yang mengajak semua secara bersama-sama. Dan barulah kemudian nanti dikembangkan kebersamaan itu, baik dalam bentuk kerjasama maupun dalam bentuk saling menghormati, saling bekerja sama, dan saling menghargai atau memproteksi, mutual protection, mutual understanding, dan mutual protection. Nah, para jamaah rahimakumullah, Islam datang dengan ajaran toleransi yang jauh lebih kuat, yaitu tasamuh. Ya. Tasamuh atau toleransi sering dijabarkan oleh kamus sebagai adanya tasahul, saling memudahkan, tahawun juga saling meringankan. Konsep tasamu seperti inilah beririsan dengan konsep toleransi dalam bahasa barat. Islam menjadikan toleransi atau tasamuh yang banyak disebut oleh Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis. Pertama, sebagaimana pada toleransi tadi itu, mengakui kemajemukan. Saya kira banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan, seperti dalam surat Al-Hujurat, syu'uban wa qabaila, bahwa kita umat manusia telah diciptakan bersuku-suku bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, lita'arufu, untuk mengembangkan ta'aruf. Dalam ayat lain,
Bahkan Allah menegaskan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakanmu alwanikum wa alsinatikum. Ikhtilafu alwanikum, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, di dalam keragaman alwan warna kulit, alsinatikum bahasa. Ini penegasan Al-Quran tentang kemajemukan. Dan oleh karena itu persaudaraan yang diajukan oleh Islam bukan sekedar persaudaraan yang bersifat terbatas, dan apalagi yang berarti bernuansa komunalistik seperti dalam konsep perkauman, kekauman. Sebenarnya al-ummah lebih luas dari sekedar kaum. Al-ummah itu disatukan dan terutama karena ada kesamaan keyakinan, maka al-ummah al-islamiyah. Tetapi al-ukhuwah yang diajarkan oleh Islam tidak sekedar al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah, kebangsaan, bahkan al-ukhuwah al-insaniyah. Maka 4 tahun yang lalu Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib bersama Paus Fransiskus dari Vatikan menandatangani sebuah piagam yang sangat historik, yaitu Wathiqat Al-Ukhuwah Al-Insaniyah, piagam persaudaraan kemanusiaan, bahwa sejatinya kita semua, berbagai bangsa di dunia, berbagai pemeluk agama-agama yang ada, suku-suku dan apapun, identitas yang kita miliki sejatinya satu, sama-sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka toleransi, sebelum saya akhiri ceramah ini, tasamuh dalam ajaran Islam menjadi sangat inti, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada beberapa versi, ada versi panjang ya. Wa ma bu'ithu lil yahudiyah wa ma bu'ithu lin nasraniyah. Saya tidak diutus untuk ke Yahudian dan ke Nasranian. Bu'ithu lil hanifiyatus samha. Tapi saya diutus untuk kehanifan yang terbuka dan bertenggang rasa. Dalam hadis lain disebutkan inna ahabbaddin ilallah al-hanifiyatus samha. Sesungguhnya keberagaman yang paling disukai oleh Allah adalah kehanifan yang terbuka dan bertenggang rasa. Para jamaah, Islam menekankan al-hanifiyah, kehanifan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam disebut atau menyebut diri musliman hanifan musliman, yang dinukilkan menjadi bagian dari doa iftitah pada satu versi, sebagai hanifan musliman, sebagai muslim yang hanif. Muslim dan hanif berpegang pada kehanifan, al-hanifiyah, yang mengandung arti berpegang teguh pada kebenaran dan tidak mau dan tidak mudah belok-belok ke kanan maupun ke kiri. Itulah jalan lurus, itulah al-hanifiyah. Sekali menyangkut kebenaran, keyakinan, keagamaan, bukan wilayah kompromi, tapi wilayah yang harus kita pegang secara teguh. Namun as-samha, al-hanifiyatus samha, yaitu kehanifan yang bertenggang rasa dan terbuka. Islam adalah pewaris sejati ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu menjadi muslim yang hanif, dan kehanifan itu harus terbuka dan bertenggang rasa. Maka implementasinya sangat tegas. Islam tidak rumit-rumit membicarakan toleransi kepada perbedaan agama. Berbagai keyakinan keagamaan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Tidak kita campur aduk, bukan toleransi kalau yang terjadi adalah perilaku sinkritik yang mencampur aduk dan apalagi sintetis, mencoba menyamakan agama. Jelas agama-agama berbeda, terutama pada teologi, pada konsepsi tentang Tuhan. Tidak mungkin bisa disamakan Isa Al-Masih itu yang oleh umat Islam sebagai Rasul dan Nabi untuk disamakan dan diyakini sebagai Tuhan. Ini konsep teologis. Maka lakum dinukum waliyadin, sehingga peribadatan pada sistem ritus, sistem peribadatan juga tidak dicampur aduk. Maka umat Islam tidak perlu mengajak pemeluk agama lain untuk ikut sholat Jumat, termasuk untuk ikut yang berdimensi ibadat. Kalau iftar ada ibadat, ada kultural ya. Dan umat Islam tidak perlu pula demi toleransi kemudian ikut merayakan perayaan hari keagamaan umat-umat lain, bahkan dengan menampilkan tradisi-tradisi keislaman, dan apalagi jika itu adalah wilayah ibadat. Tegas sekali, lakum dinukum waliyadin, tetapi kita semua adalah saudara kemanusiaan. Begitu pula terhadap sesama muslim yang sangat mungkin dan de factonya ada perbedaan pendapat, baik karena perbedaan ayat pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan terutama perbedaan hadis yang dibawa, sering membuat kelompok di kalangan umat Islam merasa dirinya paling benar, dan apalagi melakukan pengkafiran, takfiri terhadap kelompok-kelompok lain, seolah-olah mereka yang ingin masuk surga sendiri gitu. Terhadap sesama Islam, tasamuh, toleransi, mari kita duduk bersama, kita dudukkan perkaranya, gimana ayat Al-Quran, gimana hadis. Kalau terjadi perbedaan pendapat tidak bisa disatukan, mungkin bisa diberlakukan satu prinsip, ini bukan hadis, bukan Al-Quran. Lakum ra'yukum wali ra'yi, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara secara keimanan dan juga secara kemanusiaan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tasamuh ini menjadi salah satu kriteria dari ummatan wasata, umat tengahan, yang umat Islam dinyatakan oleh Al-Quran sebagai ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah jadikan kamu umat tengahan, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu semua memberikan bukti kepada umat manusia bahwa kita ummatan wasata. Inilah yang disebut dengan wasatiyat Islam, wasatiyatul Islam, yang pada tahun 2018 saya mendapat amanat untuk mengadakan dalam bahasa Inggris High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam, Al-Multaqa Al-Alami lil Ulama wal Muthaqqifin al-Muslimin an Wasatiyatil Islam, pertemuan puncak ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyat Islam, yang waktu itu dari 12 kriteria yang diajukan, yang sudah disepakati oleh MUI dalam munasnya tahun 2015, 12 kriteria dikerucutkan cukup menjadi 7. Al-i'tidal, berlaku adil dan menegakkan keadilan. Kalau sudah menyangkut keadilan terhadap keluarga terdekat sekalipun, bahkan terhadap diri sendiri harus kita tegakkan. At-tawazun, keseimbangan. Nah, yang ketiga at-tasamuh, toleransi, yang kita bahas pada malam ini. Baru asyura, bermusyawarah, kedepankanlah musyawarah. Kalau ada perbedaan pendapat jangan main pokok dan apalagi tidak mengedepankan akal tapi okol. Duduk bersama, bahas, tanya para ahlinya. Kalau sudah tidak bisa, maka tadi lakum ra'yikum wali ra'yi. Yang kelima al-Islam, melakukan perbaikan ya, rekonstruksi, restorasi. Yang keenam al-qudwah, melakukan kepeloporan. Yang ketujuh itu al-muwatanah,
citizenship, soal kewarganegaraan, yaitu kita berpegang teguh terikat dengan negara bangsa di mana kita berada dan kita siap untuk membangunnya. Maka tasamuh yang menjadi topik kita malam ini adalah salah satu ciri dari ummatan wasata, yaitu wasatiyat Islam, dan inilah yang harus kita kedepankan. Dan alhamdulillah umat Islam Indonesia telah menunjukkan toleransi besar. Maka saya termasuk yang tidak setuju, termasuk yang terganggu kalau ada yang mengatakan bahwa umat Islam intoleran. Saudara-saudara, negara Republik Indonesia ada lewat perjuangan para ulama, para syuhada yang sudah berada di dalam kesultanan Islam dari Aceh hingga Ternate, dan 73 kesultanan Islam menurut sejarawan. Mereka dengan penuh kerelaan dan keikhlasan menyerahkan diri, menyerahkan kekuasaannya untuk bergabung dengan NKRI. Masih di seputar kemerdekaan lagi tidak ada keberatan terhadap Piagam Jakarta dengan sila pertama ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, termasuk tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, kemudian bersetuju dengan ketuhanan yang Maha Esa dalam pengertian tauhid. Bahkan banyak data-data baru, ini banyak sejarawan di sini. Ternyata yang mengusulkan kepada Bung Karno secara tertulis agar negara Republik Indonesia diproklamasikan pada bulan Ramadan, yaitu pada hari Jumat 9 Ramadan 17 Agustus, adalah seorang ulama. Betulan ulama Muhammadiyah di Madiun, Kiai Haji Abdul Mukti, dan ada katanya dokumen itu tertulis. Dan ulama lain, pendiri Al Khairat di Palu, mengusulkan kepada para pemimpin bangsa waktu itu tentang bendera Indonesia merah putih, dan termasuk lagi yang lain-lain semua. Hadirin hadirat, ini adalah fakta sejarah, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan oleh karena itu jangan sampai ada yang ingin menghilangkan jejak Islam dalam sejarah kebangsaan Indonesia, karena itu tidak hanya merugikan umat Islam tapi merugikan kita semua. Dan inilah yang terus-menerus ingin kita sampaikan kepada siapapun yang diberi amanat untuk memimpin bangsa negara ini, agar kita secara bersama-sama, tidak mungkin ada Indonesia maju yang tegak kalau tidak adanya keadilan bagi umat Islam. Justru keadilan, kesenjangan ekonomi, politik dan lain sebagainya ini akan mengganggu keseimbangan nasional, akan menciptakan national disequilibrium, yaitu ketakseimbangan nasional. Oleh karena itulah sebenarnya pesan dari ceramah ini, marilah kita semua merajut kerukunan sejati. Marilah kita semua merajut toleransi yang hakiki, dan negara Pancasila tidak akan tegak tanpa agama. Dengan agama, terutama ketuhanan yang Maha Esa, negara Pancasila akan tegak. Dan tanpa agama, negara Pancasila akan rusak, akan terkoyak-koyak. Dan oleh karena itulah Sivitas Akademika, kaum cerdik pandai, bertanggung jawab secara moral untuk menyuarakan pikiran-pikiran kebenaran dalam satu nuansa, ya, kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia yang majemuk ini. Dan umat Islam yang telah besar jasanya harus ikut bertanggung jawab tentang masa depan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.